Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Di informasi lain ini ada yang pura-pura jadi petugas PLN. Dua pencuri berhasil membawa kabur telepon genggam. Rumah di Pangandaran, Jawa Barat ini menjadi sasaran pencuri yang pura-pura sebagai petugas PLN. Berdalih ingin memeriksa jaringan listrik, petugas PLN palsu berhasil memperdaya penghuni rumah. Satu orang mengalihkan perhatian korban yang diminta menunjukkan lokasi stop kontak, sedangkan rekannya menggasak dua telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Pemilik rumah baru menyadari pencurian setelah kedua pelaku pergi. Saya akan menghimbau kepada semua masyarakat untuk kejadian ini jadi bahan perhatian masyarakat untuk tidak mempercayai siapapun yang datang ke wilayah sini tanpa kejelasan yang pasti. Aksi kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak lengah dan tidak membiarkan sembarang orang masuk dalam rumah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Iya, memang bagaimanapun akan lebih baik jika kita selalu bersikap hati-hati atau waspada ya pemirsa, terutama kepada orang yang tidak dikenal gitu. Jangan lantas memudahkan orang yang baru kenal atau orang yang datang itu yang kita tidak kenal boleh masuk ke dalam rumah. Nah, lantas Ustaz, ada nggak anjuran dalam agama Islam untuk bersikap waspada atau berhati-hati nih Ustaz? Ya, di dalam Islam pasti ya semua hal yang akan menimbulkan bahaya kepada kita, Islam sudah menganjurkan kepada kita untuk waspada, untuk mawas diri, untuk hati-hati gitu ya. Misalnya kalau di dalam rumah tangga kita mau tidur aja, kita sudah harus mematikan kompor gitu kan, supaya ini kan sebetulnya untuk melindungi diri kita dari sesuatu musibah atau bahaya. Apalagi ya terhadap kedatangan orang yang orang asing gitu ya. Sesungguhnya kita memang harus mawas diri atau waspada. Mungkin bisa kita tanyakan surat tugasnya atau mungkin dari perusahaan mana. Ini memang kadang-kadang di beberapa daerah ya, terutama mungkin daerah-daerah pinggiran atau bahkan mungkin juga di tengah-tengah perkotaan ya, hal ini bisa terjadi karena dia menggunakan seragam, mungkin membawa lembaran-lembaran kertas yang ada di rumah juga, mungkin saja bukan tuan rumah ya, tapi mungkin asisten rumah tangga. Oh, dia merasa memang ini adalah petugas gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati, waspada. Istilahnya Rasulullah, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu baru kemudian bertawakal. Ini kan memang sih kisahnya waktu seorang datang ke masjid membawa kendaraan. Kemudian saat Nabi bilang, udah diikat belum ontanya? Oh, saya biarkan saja, saya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan ikilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu. Mungkin tayangan ini menjadi sekali lagi menjadikan pelajaran kewaspadaan gitu ya. Agar misalnya kalau ada orang yang datang, kita juga mungkin belum membukakan pintu itu ya, sekedar bertanya dari luar ya. Kemudian mungkin bisa juga menghubungi seseorang gitu ya kan. Ini bagaimana nih kalau ada hal-hal seperti ini, atau mungkin lapor dulu sama Pak RT gitu kan. Nanti kalau Pak RT-nya sudah oke, baru silahkan masuk. Ini kan untuk kewaspadaan kita agar hal-hal yang buruk tidak terjadi pada diri dan keluarga kita. Baik Ustaz, itu benar kata Ustaz tadi, semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua ya Ustaz.